Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita diperkenankan Tuhan untuk boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Sejenak bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas ruang dan waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami boleh memahami dengan benar. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat 20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak, adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarkanlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot,
lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu, Allah Israel ialah Allah. Amin. Tema renungan kita ialah melihat wajah Allah. Untiro rupanna puang matua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, melihat wajah Allah adalah kerinduan manusia yang mencintai Tuhan. Kerinduan itu pun adalah sebuah pengharapan eskatologis atau kedatangan Yesus kembali, bahwa kelak pada akhir zaman, manusia dan Allah akan bertatap muka dengan muka. Saudara-saudara, Yakub pernah mengungkapkan ekspresi serasa melihat wajah Allah ketika berjumpa kembali dengan saudaranya Esau. Saat itu, Yakub berada dalam kecemasan dan ketakutan. Oleh karena ia pernah melakukan penipuan besar kepada saudaranya Esau. Kecemasannya tergambar dalam strategi yang ia atur untuk mendapat pengampunan dan belas kasih dari Esau. Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu untuk memberikan kumpulan lembu sapi, keledai, kambing domba, unta, dan lain-lain sebagai hadiah pertemuan untuk melunakkan kebencian kakaknya. Tapi adegan saat pertemuan saudara ini sungguh di luar dugaan Yakub. Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Semua yang direncanakan Yakub menjadi sia-sia, dan semua yang ditakutkan sebelumnya juga percuma dan tidak perlu ada. Mengalami situasi seperti ini membuat Yakub mengungkapkan secara metaforis bahwa berjumpa dengan Esau yang berbelas kasih kepadanya, serasa ia melihat wajah Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui peristiwa perjumpaan itu, kita melihat suatu suasana surgawi, yaitu rasa perjumpaan dengan Tuhan walau dalam diri manusia. Suasananya adalah suasana kasih, kebesaran hati, dan pengampunan. Demikian dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya berjumpa dengan Tuhan dan merasakan suasana surgawi nyata dalam sikap dan peri hidup yang mencerminkan kehendak Allah, yaitu untuk saling mengasihi dan mengampuni. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergilah kamu sekalian, nyatakanlah suasana kasih, kebesaran hati, dan pengampunan. Dan nyatakanlah dalam sikap dan peri hidup yang mencerminkan kehendak Allah, yaitu saling mengampuni dan saling mengasihi. Saudara-saudara, dalam segala keadaan dan kehidupan kita hari ini, percayakan hidup kita kepada Tuhan dan yakinlah kuasa Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Mari arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Allah. Kiranya melalui kehidupan kita, orang lain pun akan dapat melihat wajah Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan di mana saja berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.